Halo Mobil Mania, kembali lagi bersama gue Alia. Kali ini gue bakal membahas mobil BMW G20 330i. Pengen lihat seperti apa? Let's check it out. Sebelum memulai reviewnya, jika kalian lagi mencari mobil bekas dari merek BMW, Mercedes-Benz, VW, atau yang lainnya, mulai tahun 70-an sampai yang terbaru, bisa kalian cek di website kami di www.mobilman.id. Tinggal ketik aja di Google, mobilman.id. Ya, BMW G20 ini dia generasi ke-7. Sebelumnya ada F30. Kalau kalian belum nonton review gue yang sebelumnya F30, kalian bisa lihat di atas. BMW ini varian 330i, dia M Sport. Bisa dilihat dari logonya, dia ada logo M. Ini tuh masih baru banget, dia keluaran 2021, jadi masih grass banget. Dan juga ini udah langsung dari dealernya, jadi masih mulus banget nih mobilnya. Ya, pertama kita bahas dari eksteriornya dulu aja ya. Kita bahas dari lampunya dulu ya. Jadi lampunya di sini dia sudah pakai laser light. Jadi kalau menurut gue ini ganteng banget sih, kayak gahar gitu loh matanya, ya nggak? Jadi laser light ini dia lebih terang dibanding LED biasa. Dan juga dia udah ada automatic, kalau misalkan kita di tempat gelap dia lampunya otomatis nyala. Dan itu pasti terang banget. Dari grillnya sendiri dia lebih besar dibanding F30 yang sebelumnya gue bahas. Kalau dari grillnya ini dia tertutup ya. Bisa dilihat ini tertutup. Jadi kalau misalkan dia butuh pendinginan, dia akan otomatis terbuka grillnya. Tujuan dari buka tutup grillnya ini dia untuk meningkatkan aerodinamika dari BMW itu sendiri. Karena G20 ini sendiri dia lebih aerodinamis dibanding F30 yang sebelumnya gue bahas. Bagian bempernya itu sendiri dia kan dari varian M Sport. Jadi dia tuh bempernya udah sporty banget. Jadi menurut gue tuh udah gak perlu dimodif-modif lagi karena udah kece banget. Untuk bodinya sendiri dia lebih besar dibanding F30, cuma beda beberapa mili aja dari F30. Untuk bodi dari G20 ini sendiri dia punya panjang 4,7, terus juga lebarnya dia 1,8, untuk tingginya dia 1,4, beda beberapa mili dari F30 yang sebelumnya gue bahas. Kita bahas dari velgnya ini dia berdiameter 19 inci, terus juga dia udah ada logo M-nya, karena dia kan ini kan varian M Sport, jadinya dia udah ada emblem ya. Bannya ini sendiri udah menggunakan RFT, jadi kalau misalkan bannya ini udah kekurangan angin atau bocor, dia tetap masih bisa jalan karena dia udah menggunakan ban RFT. Untuk pintunya ini sendiri dia udah ada teknologi keyless entry, jadi kalau misalkan mau buka pintu dia nggak perlu ada kuncinya lagi. Di F30 yang kemarin gue bahas juga sebenarnya udah ada teknologi keyless entry ini sendiri gitu. Dan juga nih ada kuncinya itu seperti ini nih. Kuncinya kayak gini aja. Ya cuma kayak gini aja kuncinya. Kalau untuk pintunya sendiri dia udah ada dua pengaturan. Yang pertama ada comfort access, itu tinggal pakai kuncinya aja. Kalau kita menjauh dia udah otomatis kekunci sendiri pintunya. Atau seperti ini nih, gue kasih contohnya. Tinggal pencet kayak gini aja, dia otomatis terbuka. Oke. Nah kalau kita mau tutup, tinggal pencet ini aja, dia udah otomatis tertutup. Jadi kalau misalkan comfort accessnya ini gue matiin, jadi gue harus perlu sentuh-sentuh kayak gini nih. Nah kalau misalkan gue matiin, kalau gue nyalain, itu dia udah otomatis terkunci sendiri. Jadi nggak perlu pencet handle dari pintu ini sendiri gitu. Untuk listnya ini sendiri dia warnanya silver ya, bukan chrome. Terus juga karena mobilnya warna hitam, jadi cocok banget sama warna silver. Jadi kesan mewahnya tuh kelihatan banget. Lanjut ke bagian belakangnya, lampunya ini sendiri dia udah full LED. Dia bentuknya juga lebar banget ya L-nya. Terus juga dia tuh bertekstur, jadi nggak cuma lampu rata aja, dia udah ada teksturnya nih. Terus juga di sini bagian dalam sini juga ada lampunya, juga menyesuaikan warna agak gelap ya. Jadi dia menyesuaikan warna mobil ini juga. Keren banget. Untuk knalpotnya dia ada kedua knalpot. Ini tuh asli dua knalpot ya.
Terus juga kalau misalkan mobil ini kita masukin ke mode sport, knalpotnya ini bunyinya tuh gahar banget, keren banget. Kalian harus dengar. Lanjut ke bagian bagasinya, dia itu udah di bawahnya ini udah ada menggunakan sensor ya. Sensor kaki. Nih, gue coba ya. Oke. Dia otomatis terbuka, jadi cocok banget buat kalau misalkan kalian lagi pindah-pindahan atau lagi bawa barang, terus kalian nggak bisa buka pintu sendiri, itu tinggal pakai kaki aja, dia udah ada sensornya. Untuk nutupnya sendiri juga gampang, bisa tekan tombol di sini atau pakai kaki lagi. Dia udah otomatis tertutup. Teknologi ini sendiri dia sebenarnya udah ada di F30, cuma di mobil ini dia lebih responsif aja. Selanjutnya kita bahas mesinnya ya. Oke. Kita buka dulu dari mesinnya. Dia ada tombolnya di sini. Ini tinggal diklik 2 kali aja. Ya. Dia udah otomatis terbuka kap mobil ya. Wah. Oke, dia udah soft opening banget ya. Terus juga dia udah ada hidroliknya juga sih. Jadi nggak perlu cantel-cantelin. Sebenarnya udah sama aja sih sama F30. Mesinnya sendiri dia padat banget ya, padahal dia cuma 2000 cc. Terus juga untuk cupnya dia nggak ada peredamnya sih sayangnya, padahal di F30 udah ada peredamnya. Makanya gue juga nggak tahu kenapa nih nggak ada peredamnya, sayang banget padahal keluaran terbaru gitu loh. Kode mesin BMW ini dia berkode mesin B48 2000 cc twin power turbo. Mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 255 HP di 5000 RPM, dan torsinya ini dia sebesar 400 Nm di 1500 RPM. Kita bahas dari interiornya. Interiornya sendiri menurut gue ini mewah banget ya. Ya bisa dilihat kalau untuk kulitnya sendiri dia udah pakai kulit ya joknya. Terus di pinggir-pinggirnya juga. Setirnya juga dia soft touch. Terus dia udah ada iDrive-nya nih beda ya dari yang sebelumnya gue bahas. iDrive-nya ada perbedaan sedikit. Terus juga dia untuk speedometernya ini sendiri dia udah memakai full LED. Untuk layar iDrive ini sendiri menurut gue lebar ya. Dia lebarnya sendiri dia 10,1 inci. Terus juga untuk fitur-fiturnya ini udah banyak banget nih. Ini juga ada lampu nih karena pintunya nih ada pengaturan untuk sunroofnya. Nih kalau mau ditutup sunroofnya ya dia bisa tutup. Kalau kita mau buka tinggal buka aja. Joknya juga dia udah elektrik semua ya, pengaturannya udah lengkap banget nih, kayak mundurin senderannya, naikin mundurin, terus juga ini buat majuin, ninggiin. Terus di sini juga udah ada fitur gestur kontrolnya nih. Kalau misalkan ini kan gue lagi nyetel lagu nih, kalau mau kencengan gue tinggal puter aja kayak gini ya, dikecilin ya, mau gedein. Kalau mau ganti lagu dia tinggal next song kayak gini, dia ganti lagu. Kalau dia mau mundurin lagu tinggal mundurin juga kayak gini. Dia udah ada sensornya. Di mobil ini sendiri juga dia udah ada fitur voice command. Jadi kalau misalkan gue mau ngecilin atau gedein AC-nya, itu gue tinggal bilang aja kayak gini, gue contohin ya. Hey BMW, Hello. I'm hot. Okay, it will be cooler shortly. Kalau gue bilang gue panas, dia bakal nurunin suhunya supaya AC-nya ini dingin gitu kan. Begitupun sebaliknya. Kayak misalkan, gue contohin lagi deh ya. Hey BMW, I'm cold. Okay, it will be warmer shortly. Dia bakal naikin suhunya supaya gue nggak kedinginan. Ini juga dia tuh udah ada voice command-nya tuh ada di sini nih. Jadi dia bisa dengar suara kita tuh dari sini. Di sini juga bisa kalau misalkan di samping lo ada orang, terus juga di samping lo kedinginan, dia tinggal bilang, dia udah tahu nih yang ngomong di sini nanti dia bakal ngecilin AC yang di sebelah sana. Terus di sini juga dia ada fitur cruise control nih. Jadi kalau misalkan kita di dalam tol, dia udah ada automatic ngegas. Tapi karena ini masih standar, jadi dia belum adaptif gitu. Untuk modenya ini sendiri dia juga mirip-mirip ya sama F30, cuma beda bentuknya aja. Di sini juga ada tombol adaptifnya nih. Jadi kalau misalkan gue berkendara ugal-ugalan, dia udah otomatis menyesuaikan nih. Misalkan gue ugal-ugalan nih, dia udah otomatis dia modenya itu ke sport, atau gue lagi berkendara santai, dia langsung modenya ke comfort gitu.
dia udah otomatis berubah sih karena ada adaptifnya ini. Untuk sound systemnya ini sendiri dia udah menggunakan Harman Kardon, dan juga speakernya ini sendiri dia udah ada sebanyak berapa ya, 1, 2, 3, 13 speaker. Jadi kalau misalkan kita nyetel lagu itu enak banget karena di semua sisi dia udah ada speakernya, jadi musiknya tuh merata memenuhi dari mobil ini sendiri gitu, jadi enak banget. Untuk handremnya sendiri ini udah beda banget sih sama mobil-mobil sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan masih ada handremnya, kalau yang di G20 ini dia udah ada handremnya ini pakai tombol ya, kayak gini doang tombolnya, jadi udah enak banget, nggak perlu narik-narik, kita tinggal pencet aja tombolnya. Kita bahas isi dari iDrive yuk, ada apa aja. Kalau dia tampilan home seperti ini, dia ada media, ada komunikasi, ada navigasi, ada pengaturan mobilnya, ada apps-nya. Terus dari media, oke. Media ini dia ada radio sama dia ada Bluetooth ya. Jadi kalau kita mau nyetel lagu bisa pakai Bluetooth. Terus juga ada mobile device-nya. Tuh, ada Bluetooth-nya. Ya, Bluetooth. Terus untuk komunikasi kita mau, kalau misalkan mau nelpon kita tinggal tambahin kontak aja nih, tinggal telepon di data. Kalau kita mau nelpon, terus juga kita juga bisa baca pesan kalau misalkan ada pesan masuk gitu kan. Terus juga dia ada BMW asistennya juga. Navigasi kalau kita mau tujuannya kita mau kemana nih, kita mau ke mall, itu kita tinggal bilang aja, bisa sih langsung bilang kayak tunjukin navigasi kita mau ke hotel atau ke mall, misalkan gue mau ke mall gitu kan, tinggal bilang aja hey BMW gue mau ke hotel gitu kan. Oke. Jadi dia nunjukin jalannya, kita tinggal ngikutin aja navigasinya gitu. Terus juga kita bisa set home juga nih, tinggal bisa set alamat rumah, kita tinggal set. Jadi kalau kita mau pulang ke rumah, kita tinggal pencet aja nih kita mau ke rumah, atau kita mau tinggal bilang kita mau ke rumah gitu. Terus tuh kita bisa apa lagi ya, terus kita bisa ke driving information nih. Untuk di menu car-nya kita juga bisa lihat nih, dia ada driving information nih, tuh dia ada jernih datanya nih, kita habis dari mana aja nih. Dia juga ada touchscreen ya. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Di sini, wah, kaget gue. Di sini lebih besar ya dibanding F30. Untuk kursi penumpangnya nih jaraknya masih jauh ya. Tinggi gue 160. Untuk di belakang nih masih jauh banget. Terus juga dia dudukannya nyaman juga sih ya. Nah, lampu ambient light-nya ini juga udah ada nih di belakang. Jadi nggak cuma di depan aja, di belakang juga udah ada. Di sini juga ada lampu baca, ada AC-nya, bisa diatur juga nih AC-nya. Ada auto, tinggal nyalain atau mau matiin. Terus juga ada cup holdernya juga. Di sini juga ada apa nih? Oke, di sini ada cup holdernya. Oke. Oh iya, di sini juga dia udah ada akses ke bagasinya langsung nih. Tinggal pencet di sini aja. Kita tarik. Tuh. Dia langsung akses ke bagasinya. Jadi kalau misalkan kita butuh ngambil sesuatu di bagasi, itu tinggal ngambil di tengah juga dari sini bisa. Nah, sayangnya di mobil ini dia nggak ada tray-nya nih. Dari mobil sebelumnya kan ada kayak F30 terakhir tuh dia ada tray-nya ya. Di sini kalau G20 dia nggak ada tray-nya nih di sini. Di belakang juga dia nggak ada tray-nya. Ya, untuk berkendara di mobil ini sendiri yang gue rasain itu, kalau untuk joki itu nyaman ya, karena kan dia ada dekapannya bisa diatur. Terus juga kalau misalkan untuk suspensinya dari mobil ini, dia suspensinya agak keras ya. Dia keras nih. Dia agak keras. Kalau kekedapannya dia udah cukup kedap banget kalau menurut gue. Di keluar tuh nggak kedengeran.
Sedap banget. Untuk iritan bahan bakar dari mobil ini sendiri menurut gue ini padahal mobil mewah ya, cuma dia cukup irit. Terus perbandingannya itu dia cuma 1:10 lah kira-kira. Di sini bisa lihat nih 10,2 km per liter ya. Jadi hemat banget menurut gue, gila. Padahal mobil ini mobil sport gitu kan. Kalau untuk gasnya responsif sih kalau menurut gue kurang ya. Biasanya kan kalau misalkan kayak mobil-mobil yang lain tuh kalau diinjak tuh dia responsif lah. Kalau yang ini tuh dia harus agak ditekan sedikit itu baru jalan. Untuk remnya sendiri dia responsif banget sih. Gue jujur aja karena baru nyoba mobil ini masih agak kaget, belum bisa menyesuaikan. Jadi kalau gue nginjek remnya ini sendiri kayak masih kaget gitu loh. Untuk feeling berkendaranya sendiri kan mobil ini cukup gede ya buat gue. Tapi kalau udah dicoba tuh nggak segede itu gitu loh. Nyaman-nyaman aja, nggak yang kaget waduh ini mobil gede banget, lebar banget. Cuma kalau di jalanan besar ya nyaman-nyaman aja. Kalau di jalanan kecil baru harus was-was banget karena kan mobil ini gede banget, takut lecet lah ya. Jadi harus hati-hati kalau di tempat-tempat kecil. Untuk steeringnya sendiri yang gue rasain itu enteng tuh nyaman banget sih, enak banget dipegangnya, didekepnya tuh enak, gampang lah. Ya begitulah review dari gue tentang BMW G20 ini, semoga kalian suka. Buat kalian yang mau jual atau beli mobil bisa cek di website kita di www.mobilman.id. Oke, sekian dari gue Alia, terima kasih sudah menonton, see you.